Hai, minasan otsukare sama desu. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang poin 1 ya. Dukungan kemandirian, yaitu mendukung kemandirian. Nah, kita masuk lagi ke selanjutnya adalah nomor 2, pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Poin pertama, pelaku utama dalam kehidupan adalah diri pengguna sendiri. Oke, paham ya? Pengguna memutuskan apa yang akan ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang ia anut selama ini. Oke. Jadi ini lagi-lagi minasang diulang bahwa pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna itu sendiri. Lalu pengguna memutuskan apa yang ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang ia anut selama ini. Hai. Lalu poin yang kedua, ada 2 jenis kemandirian, yakni kemandirian fisik dan mental. Nah, sekalipun memerlukan perawatan lansia, pengguna memilih dan memutuskan sendiri cara hidupnya agar ia dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Hai, ini juga tadi ini sebuah penekanan yang minasang. Jadi nih, dalam kemandirian ini ada 2 macam, yaitu kemandirian fisik dan mental. Hai. Nah, sekalipun memerlukan perawatan lansia, pengguna memilih dan memutuskan sendiri cara hidupnya agar ia dapat menjalani hidup. Ini ya minasang ya, tentang mental ya, kemandirian mental. Jadi kalau misalnya kemandirian secara fisik ya tadi, ketika dia bisa bergerak sendiri, ya itu adalah sebuah kemandirian fisik. Ketika dia bisa melakukan sesuatu sendiri, maka itu adalah kemandirian fisik si pengguna. Nah, yang menjadi ini kemandirian mental ini minasang, dia dapat memutuskan sendiri cara hidupnya. Ya, memilih dan memutuskan sendiri cara hidupnya. Jadi lebih ke arah sebuah perasaan ya. Tadi kalau misalnya kita sebelumnya membahas tentang bagaimana seorang penyandang disabilitas ini memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka di situ belum mandiri. Jadi kondisi tersebut, kepercayaan diri rendah itu, kemandirian secara mentalnya itu masih belum terbangun. Jadi ketika dia sudah bisa memilih dan memutuskan dengan pede tentang cara hidupnya, maka itu adalah kemandirian mental minasang. Kemandirian fisik, dia dapat melakukan sendiri kegiatannya seperti berpindah atau melakukan sesuatu kegiatan sehari-hari sendiri, maka itu adalah kemandirian fisik. Nah, kemandirian mental adalah dia dapat memilih, memutuskan cara hidupnya sendiri. Dia maunya seperti ini tanpa ada dorongan apapun, tanpa ada paksaan apapun dari luar. Jadi disitulah yang dinamakan kemandirian mental. Ya, di sini ada gambar. Ini contohnya seperti ini ya minasang. Ya, hari ini Anda ingin pakai baju yang mana? Maka si Ryo-san dia akan menjawab, saya mau pakai baju hangat itu. Di sini ini Ryo-san ini dia sudah memiliki kemandirian secara mental. Nah, contoh yang tidak memiliki kemandirian mental, ketika ditanya hari ini Anda ingin memakai baju yang mana, maka dia akan dia akan bengong gitu minasang, cenderung pasif, tidak menjawab. Sampai kita sendiri nih yang mengencourage, yang sendiri nih sebagai kaigo fukushishi yang memotivasi. Misalnya contoh, bagaimana kalau misalnya baju yang merah ini? Bersedia tidak? Seperti itu minasang. Nah, itu adalah fungsi kita sebagai perawat lansia di situ. Ketika para penyandang atau para
lansia, para pengguna atau Ryosasang ini dia tidak bisa memutuskan sesuatu, kondisinya dia belum memiliki kemandirian secara mental. Dan kita di sini melakukan sebuah motivasi untuk bisa menimbulkan hal tersebut. Dan lagi-lagi sifatnya adalah kita memberikan opsi ya. Jadi kita tidak langsung memilihkan saja, yang ini aja ya, pakai yang ini aja ya, kayak gitu. Tapi tetap kita menanyakan sebelumnya, yang ini oke enggak? Korewa daijoubu desu ka? Korewa daijoubu desu ka? Atau yang kayak gitu lah minasang. Jadi tetap ditawarkan kepada Ryosasangnya, sehingga dia mampu memilihnya walaupun cuma sebatas ya, jawabnya hanya seperti itu, atau hanya menunjuk misalnya seperti itu. Hai, itu nomor 2. Dan kita masuk ke nomor 3. Jadi kalau misalnya sebelumnya dukungan kemandirian nomor 2-nya, lalu ke nomor 3-nya adalah pemahaman kehidupan. Hai minasang, dalam pemahaman kehidupan kita masuk ke nomor 1, definisi kehidupan. Kita harus mengetahui tentang kehidupan itu sendiri seperti apa. Poin pertama, kehidupan di tiap-tiap negara berbeda berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Cara hidupnya pun beragam karena adanya kemauan, nilai-nilai dan prinsip individu. Hai, jadi poin pentingnya adalah tentang kehidupan ini ya minasang, berdasarkan budaya dan kebiasaan. Ya, tiap-tiap negara memiliki kebudayaan dan kebiasaannya masing-masing. Cara hidupnya pun beragam karena adanya ini kemauan, nilai-nilai, prinsip individu. Baik, ini adalah hal yang perlu minasang pahami atau hal penting dalam definisi kehidupan. Poin pertama mengenai kehidupan. Pas ini akan membahas tentang tiap-tiap negara karena tahu ya kita akan orang asing yang akan bekerja di Jepang ya minasang, seperti itu. Jadi di sini akan membahas tentang sebuah negara itu memiliki budaya dan kebiasaannya masing-masing tentang kehidupan nih. Dan itu ya tadi berdasarkan dan hidupnya itu, cara hidupnya itu ya bukan harus tapi beragam ya minasang. Itu tergantung kemauan, nilai-nilai dan prinsip individu. Seperti itu. Ini tentang definisi poin pertama kehidupan. Lalu yang poin selanjutnya, ritme hidup manusia pada pagi hari adalah bangun tidur, berganti pakaian, mencuci muka, makan, ekskresi, mandi, mengisi waktu senggang, kemudian pada malam hari tidur. Ini sedikit kalau sebenarnya minasang. Ini adalah kehidupan di Jepang seperti ini ya minasang. Pagi hari tidur. Bangun tidur. Pagi hari adalah bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain? Berganti pakaian. Terus mencuci muka. Kok nggak mandi? Ya itu orang Indonesia ya minasang, pagi-pagi mandi. Ya kalau di Jepang tidak demikian. Bangun tidur, berganti pakaian, cuci muka, makan, ekskresi, baru mandi. Lalu mengisi waktu senggang. Nah malam harinya tidur. Hai. Ya ini kehidupan orang Jepang yang minasang. Sini ada gambarnya, diceritakan dari mulai bangun tidur sampai malam tuh, dari pagi hari sampai malam hari, mulai bangun sampai tidur lagi seperti ini minasang. Jadi ini adalah kegiatan kita minasang sebagai Kaigo Fukushishi, mendampingi Ryosasang dari pagi sampai malam, seperti itu. Sampai malam nggak ya? Sampai jam kerja ya minasang. Ya pada intinya kita harus mensupport Ryosasang secara garis besar dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti itu. Ini adalah ritme hidup. Jadi pertama tentang definisi kehidupan tiap negara yang berbeda-beda tergantung budaya dan kebiasaannya.
Ya, sesuai, kalau masuk ke individu berarti sesuai kemauan, nilai-nilai dan prinsip individu. Lalu ritme hidupnya seperti ini dari pagi sampai malam. Lalu poin selanjutnya adalah kehidupan juga terkait dengan kondisi kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga orang tersebut, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Ya, jadi poin pentingnya adalah ini, minasang. Kehidupan juga terkait dengan ini. Kondisi kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan. Hai. Maksudnya apa sih? Jadi yang pertama tentang definisinya, kalau misalnya secara negara, budaya dan kebudayaan dan kebiasaan. Kalau secara individunya, kemauan, nilai dan prinsip, itu adalah kehidupan. Terus yang kedua adalah ritme. Terus poin ketiga, ini harus disesuaikan dengan kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan minasang. Jadi Ryo-san ini harus jadi nanti ada cek secara rutin ya. Cek secara rutin, atau kita mengkakunin dulu ke Ryo-san, kita mengkonfirmasi ke Ryo-san ini gimana perasaannya, atau gimana, ada yang sakit atau tidak, seperti itu. Karena ketika kita ingin melakukan dukungan apapun, ya, minasang, ini perlu dipahami, ketika kita akan melakukan dukungan apapun sebagai Kaigo Fukushishi, kita harus memastikan kesehatan si pengguna. Kita harus memastikan kesehatan si Ryo-san. Apakah dia mampu, atau apakah sebenarnya dukungan ini bisa dijalankan atau tidak. Kita cek dulu kesehatannya. Kalau misalnya keadaannya buruk, kita langsung segera lapor. Jangan sok tahu ya minasang. Jadi kalau misalnya kita biasanya ya mungkin perlu punya pengalaman dalam mengurus orang tua atau penyandang disabilitas di Indonesia. Kita memiliki pengalaman dan kita langsung aja seperti ini treatmentnya. Kita nggak bisa seperti itu minasang. Kita cek dulu nih kesehatan si Ryo-san ini kayak gimana. Kita cek dulu kondisi kesehatan si pengguna seperti apa. Biasanya misalnya kita melihat ada kejanggalan nih, misalnya Ryo-san nih biasanya nih dalam misal bernapasnya itu biasa gitu ya, tapi kok ini sekarang jadi terengah-engah nih, jadi seperti cepat gitu bernapasnya. Maka kita langsung lapor ke bagian medis, seperti itu minasang. Kita bukan medis minasang, kita walaupun kita tahu ya, jangan seperti itu minasang. Kita harus tetap lapor tentang kondisi tersebut, seperti itu. Nah, dan sejauh mana dari kesehatan ini dia melakukan sesuatu gitu, melakukan kehidupannya, seperti itu misalnya minasang. Jadi dia misalnya seorang atlet ya, biasa melakukan hal yang berat gitu dalam fisik, misalnya dia walaupun udah tua bisa berolahraga. Nah, itu kondisi yang normal. Nah, kalau misalnya orang yang bukan atlet gitu, misalnya dia melakukan mau melakukan olahraga yang sedikit melelahkan, nah kita harus warning di situ minasang. Nah, itu sebagai pertimbangan kenapa ada poin kesehatan di sini minasang. Lalu kemudian tempat tinggal di sini juga beda ya minasang. Kita tinggal di gunung sama tinggal di laut tuh, dekat laut, di pesisir, pasti beda bagaimana menjalani kehidupannya, seperti itu. Terus berdasarkan tadi kemampuan, tiap orang pasti dan jelas sekali memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu, skillnya pun berbeda-beda. Makanya ini pun menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini ada poin juga tentang ini, pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya tadi ya masuk ya minasang ya. Jadi sebenarnya yang tadi kegiatan-kegiatan itu maksudnya pekerjaan rumah tangga, maksudnya kegiatan sehari-hari minasang. Pekerjaan rumah tangga tuh maksudnya kegiatan sehari-hari sih lebih tepatnya. Ya, walaupun
kalau misalnya nanti akan kita bahas tentang pekerjaan rumah tangga tuh ngapain aja sih, seperti itu. Nah, jadi intinya sih sebenarnya seperti itu minasang. Jadi kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau kegiatan sehari-hari di rumah atau di shisetsu. Nah, makanya kan di sini disebut ada keluarga, komunitas, masyarakat. Ya, pekerjaan rumah tangga di komunitas seperti apa minasang? Pekerjaan rumah tangga di masyarakat seperti apa? Paham ya, maksudnya kegiatan sehari-hari ya minasang, kegiatan normal yang dilakukan tuh dimanapun tempatnya, di keluarga, di komunitas, di masyarakat, seperti itu. Hai, sampai sini paham ya minasang ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung isi saja kolom komen di bawah minasang. Hai, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Otsukare sama deshita.